Kalau bencana itu sering terjadi sebagaimana statistik menunjukkan peningkatan bencana sejak 2015 hingga 2021. Maka perhatikanlah bagaimana situasi masyarakat dan pemimpinnya. Gitu. Jika terjadi kerusakan akibat bencana yang berturut-turut, maka itu berarti terjadi kerusakan pada masyarakat dan kepemimpinan. Karena yang milih pemimpin ya masyarakat juga. Jadi kayak cycle gitu itu ya. tadi makanya siklusnya kita pahami. Jadi pemimpin kalau cuma nyuap-nyuap rakyat juga akhirnya jadi bencana berkelanjutan. Apalagi sampai merendahkan dengan cara melempar bantuan. Oh iya, itu namanya adab. Iya. Akhlak. Tapi Anda akan tahu persoalan Islam adalah persoalan adab, persoalan akhlak. Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa dari IC The Real Show, kita berjumpa kembali bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya sendiri Husnul Maria. PhD. Bang Nursi, apa kabar? Alhamdulillah ya sudah lebih sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ternyata banyak pemirsa dari IC The Real Show yang mendoakan kita loh. Amin, amin. Sama-sama kita saling. Bang Nursi sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih doa-doanya ya. Alhamdulillah, betul. Karena doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan. Kalau saya balasnya gini Husnul, doa dan tutur yang lebih baik untuk semua pemirsa IC The Real Show. Begitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita selalu sampaikan di dalam YouTube kita, video-video kita itu berguna, menjadi ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi' istilahnya. Khairunas anfa'uhum linas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, jadi Bang Nursi, akhir-akhir ini kan kita juga berduka juga untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah ya, gunung berapi. Tapi ini kan rentetan nih, banjir juga di beberapa tempat. Di negeri kita. Ini juga persoalan-persoalan yang kadang-kadang orang berpikir ya udah bencana aja, tapi tidak pernah membaca ini menjadi bagian dari proses-proses politik, bagaimana ekonomi politik bekerja, bagaimana kebijakan negara bekerja, bagaimana negara hadir. Kita kan pernah bicara tentang kebijakan publik ya, dan sebagainya. Nah, bencana juga biasanya selalu bicara alam saja, tapi sebetulnya yang merusak alam adalah manusia juga kayak gitu ya, eksploitasi yang ugal-ugalan misalnya ya. Kemudian kita tidak menjaga alam kita dengan baik, sungai kita, laut kita, hutan kita, tanah-tanah kita kayak gitu ya, karena manusia ini cenderungnya greedy ya, rakus. Jadi kalau kaya tuh maunya yang kaya sekaya-kayanya, padahal pasti mati nggak ada yang dibawa kayak gitu ya. 4 meter kain kafan biasanya saya bilang kayak gitu. Kalau yang kurus-kurus kayak gini ya 4 meter cukup, tapi kalau agak sedikit besar ya kurang kayak gitu. Nggak, maksudnya itu bahasa-bahasa yang sering kita sampaikan. Nah, Bang Nursi ini kan ada bencana kan macam-macam, dari bencana yang dibikin oleh manusia ya lama kayak gitu ya, baru kemudian ada dampaknya. Ada yang secara langsung, ada juga bencana yang dibikin karena kebijakan politik yang salah, misalnya kebijakan politik ekonomi yang salah, misalnya yang seperti itu, dan akhirnya berdampak kepada bencana juga. Nah, dari konteks ini, apakah itu, saya selalu mengatakannya man-made kayak gitu ya, padahal sih person-made kalau kita bicara, karena perempuan juga ada juga yang membuat satu kebijakan yang salah dan akhirnya mengakibatkan rusaknya. Kayak rusaknya gambut di Kalimantan kayak gitu. Apalagi kalau kita mau pindah ibu kota, ini berapa waktu itu juga ada ya, zamannya Soeharto juga ada yang bikin sawah 1 juta hektar yang merusak tanah di Kalimantan waktu itu. Saya pernah bertanya juga sama teman saya yang ahli ekologi, Mas, bisa nggak sih itu diperbaiki tanah gambut? Nggak bisa. Bisa sih ribuan tahun gitu ya. Ini juga sama, hutan hujan tropis juga demikian, tidak bisa
secara instan diperbaiki, tapi kita tenang aja memotong dengan kebijakan-kebijakan. Ada yang menguasai tanah sampai jutaan hektar dan sebagainya. Bukan untuk, kita pernah bahas ya, bukan untuk kesejahteraan setiap warga negara dalam konteks itu, tapi hanya untuk kepentingan segelintir orang. Nah, dari isu-isu bencana, baik itu struktur negara, bagaimana negara hadir, sampai kemudian kemarin juga lucu itu bener nggak sih video yang ada yang datang dengan naik helikopter tapi justru menimbulkan masalah. Ya, jadi kita dulu selalu bicara ini bencana turisme, jadi pariwisata bencana gitu. Saya masih ingat dulu kalau dengan waktu tsunami 2004, ya tim IT saya yang hari kedua sudah di Aceh, itu saya selalu kapan saya boleh ke sana? Nggak usah Bu, itu nanti Ibu jadi menyusahkan kita katanya kayak gitu. Jadi sampai 2 bulan kemudian baru kemudian saya datang melihat bagaimana anak-anak yang bekerja untuk membereskan IT, jadi jaringan telkom, telepon, jaringan-jaringan yang ada waktu itu yang kita kirim ke sana selain yang logistik ya, itu hari kedua sudah berada di sana. Belum lagi kita waktu itu memberikan data base penduduk kita ya, itu yang kita berikan kepada Gubernur Aceh. Setiap kecamatan, setiap desa, berapa jumlah penduduk, berapa yang hilang, itu semuanya ada ya, dan itu sebenarnya data KPU yang dipakai waktu itu sampai kita bikin data penduduk dan penduduk yang hilang dan sebagainya untuk Aceh. Nah, belum lagi kalau koordinasi dengan teman-teman LSM waktu itu, karena ternyata tidak mudah mengirimkan bantuan lewat pesawat ya, bantuannya seharga berapa, ternyata pesawatnya lebih mahal kayak gitu. Nah, Bang, kalau kita melihat ada struktur yang ngurus kebencanaan, ada anggaran, bahkan kalau saya dengar itu gimana caranya anggaran itu dipakai terus di daerah-daerah. Ada bencana nggak ada di bencana dipakai loh, jangan. Anggaran itu selalu kemudian harus dikembalikan, diambil lagi, dikembalikan, diambil lagi kayak model, sehingga pada saat dibutuhkan, pada saat ada bencana itu tidak melalui satu proses yang panjang. Carry forward gitu ya, atau apa biasanya kalau multi years yang kayak gitu ya, yang selalu dipakai dan tidak harus ini. Nah, cara kita dengan model anggaran yang apa itu yang apa Bang, kalau mesti harus seimbang antara pengeluaran dan pendapatan, balance budget. Balance budget yang akhirnya isu bencana juga diperlakukan kayak gitu. Nah, dari berbagai macam perspektif dan isu yang kita hadapi di dalam melihat kebencanaan ya, dan kemudian ditarik juga nih yang climate change apa, atau nanti sekarang yang disalahkan climate change kayak gitu kan, padahal climate change juga siapa yang bikin, dan kemudian propaganda seperti propagandanya seperti apa kayak gitu kan, kita bisa bahkan yang terakhir kita bicara, bukan terakhir ya, kapan kita bicara tentang Kyoto Protokol, kemudian karbon yang kayak gitu-gitu ternyata juga bisa ditransaksikan gitu antar korporasi. Nah Bang, mulai dari apa itu kebencanaan, bagaimana kemudian kita melihatnya tidak hanya pada level kita pendekatan political ekonomi, tapi juga nanti kita lihat secara lebih komprehensif. Betul. Persoalan, makanya tadi saya bilang man-made ya, bahkan perang pun itu juga bencana kan. Nah biasanya saya dibilang yang inisiatif bikin perang siapa kayak gitu kan. Tapi collateral damage-nya perempuan dan anak-anak. Padahal kalau kita orang Islam kan perang aja nggak boleh ini bunuh anak-anak, perempuan, kemudian pohon-pohon yang untuk makanan kita nggak boleh, dan banyak sekali larangan-larangan yang kayak gitu. Oke Bang, kita mulai dari kebencanaan dulu, bagaimana kita melihatnya dan bagaimana nanti negara di dalam konteks ini hadir untuk menyelesaikan isu-isu itu. Oke, yang pertama kita mengklasifikasikan dulu bencananya ya. Bencana. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada bencana non alam, yang ketiga ada bencana sosial, yang berikutnya ada bencana ekonomi, yang berikutnya ada bencana politik. Jadi ada dalam minimal kalau dalam pandangan kita sementara ini, kalau kita sebut bencana alam itu seperti banjir, erupsi, gitu ya, tanah longsor, gitu. Kalau
kalau kita bilang bencana non alam itu, non-alam. Ya itu pembangunan, tadi. Ya. Pembangunan yang gagal, yang rusak, tidak memenuhi kemarin itu bener nggak sih? Ada tiangnya di jatuh. Cuma pertanyaan saya cuma ada orangnya nggak itu? Selamat ya. Kabur duluan. Kabur duluan. Iya, jadi ya, itu bagian dari misalnya pernah kan kejadian di satu pembangunan di Becak Kayu, ingat ya? Itu bencana, itu bencana non alam, gitu ya. Lalu ada bencana sosial. Bencana kemiskinan, kemiskinan macam itu. Nah, bencana ekonomi. Wah, itu tadi krisis. Wah, penurunan macam itu bencana ekonomi. Bencana politik, kekisruhan. Kekisruhan, demo macam-macam sampai akhirnya timbul yang namanya political riots gitu. Political riots itu adalah bencana politik. Terminologinya political unrest. Iya, political unrest. Tapi dia dimulai dengan politik disorder dan politik disobedient. Itu mulainya dari situ. Nah, tapi civil disobedient itu boleh loh. Dari awal, dari awalnya adalah social disorder, social distrust, social disorder, baru social disobedience. Bergeser dan menjadi politik, maka kemudian menjadi political unrest atau political riots. Nah, gitu itunya. Bahasa sederhananya revolusi habis itu. Oke. Kita terusin. Kalau berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dia cuma membagi 3, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Kalau pakai Undang-Undang penanggulangan bencana, Undang-Undang 24 tahun 2007. Nah, berdasarkan pengertian yang dibangun di sana, gitu, kita bisa lihat yang disebut dengan bencana alam adalah pengertiannya dulu nih ya, pengertiannya dulu. Supaya nanti kita bisa masuk ke 5 kategorisasi bencana tadi. Bencana adalah, kan tadi Usno bilang, yuk kita bicara kebencanaan. Per definisi, bencana adalah peristiwa, ini kita terima definisi ini nih. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, sedap kan? Makanya masuk ekonomi dan politik. Karena di situ mengancam penghidupan masyarakat. Jadi bisa saja dia lahir dari tadi man-made. Politik itu. Iya, politik. Man-made tadi istilahnya. Saya nggak bilang leader-made ya. Man-made. Jadi di situ dia mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, itu jadi trauma ya? Iya, ada trauma. Dampak psikologis itu trauma. Jadi nanti ada persoalan rehabilitasi dampak, gitu ya. Itu salah satu bentuk rehabilitasi adalah traumatik misalnya. Dan itu biasanya lebih mahal. Karena itu nggak bisa cepat, itu proses yang cukup panjang. Evakuasinya mahal, rehabilitasinya juga mahal. Nah, tapi dari kategorisasi ini dan dari definisi ini kita bisa lihat sekarang sesungguhnya, maka pengklasifikasian hanya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dia tidak memuat tentang apa yang disebut dengan mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena yang mengganggu yang namanya penghidupan masyarakat bisa lahir dari bencana ekonomi. Bisa lahir dari bencana politik. Jadi ketika cuma rumusan begini, ini nggak, ketika dibilang cuma disebabkan oleh faktor alam dan non-alam dan faktor, itu kurang ekonomi, dalam gitu. Kenapa ekonomi nggak disebut ya? Nggak jelas saya kenapa di kalimatnya di 24 di undang-undang kayak gitu. Padahal itu mestinya kalau fair, kita mesti bilang gitu. Makanya saya juga dalam sebuah kesempatan khusus ya di beberapa waktu lalu, saya menyebut mestinya ketika kita melihat bencana 2008, trade war itu, perang dagang itu, industrial manufacture war istilah saya gitu, itu sesungguhnya bencana ekonomi. Bencana ekonomi bagi Amerika, tapi karena Amerika adalah pemimpin ekonomi dunia, maka dia memberi contagion efek berantai. Maka bencana ekonominya kemana-mana, kenalah termasuk Indonesia. Itu kita bisa lihat, misalnya sampai 2009-2010 yang melahirkan kasus Senturi ya. Nah, itu bencana ekonomi gitu. 97 juga tuh. Oh iya pasti. Sampai kemudian perubahan rezim. Iya, perubahan. Dan
Dan kalau 9798 itu justru sesungguhnya karena tadi sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Itu benar dengan Black Friday itu. Oh iya, karena memang nilai tukarnya kan jelas. Tapi kenapa mereka nyalainnya George Soros ya? Sebenarnya bukan hanya George Soros. Perilakunya bukan hanya George Soros, karena sebetulnya setiap semua orang dari korporasi. Iya, semua kekuatan korporasi yang main. Karena artinya dalam bahasa yang sederhana, ada kekuatan korporasi yang bekerja sama untuk memukul nilai tukar karena mereka merasa terganggu dengan mulai berpengaruhnya kekuatan keluarga cendana dalam berbisnis gitu. Jadi mereka wajib memukul. Karena semua keluarga dalam konteks bisnis, iya domestik. Tapi domestiknya juga sudah mengganggu kekuatan internasional. Karena beberapa sektor sudah masuk dimasuki oleh keluarga cendana. Itu kalau masuk sampai ke kajian ke sana gitu. Jadi balik lagi ke bencana tadi, bencana ekonominya, dia ini menarik nih karena khususnya sudah masuk bencana ekonomi. Kita mesti ngeliatnya nanti pada siklus. Nah, ketika sampai pada siklus ketahuan apakah dia merupakan konjungtur siklus yang normal atau yang tidak normal atau yang seperti apa, dalam bahasa sederhana pro cyclical, counter cyclical gitu ya, atau memang dia cyclical wajar gitu. Kita bisa ngelihatnya dalam konstruksi bencana ekonomi. Kenapa mesti misalnya sekarang tiba-tiba muncul isu redenominasi 1000 jadi rupiah gitu. Padahal seperti saya bilang, ini kalau tidak ada pandemik sudah terjadi nih pada bulan Mei, bulan Juni kemarin di 2020. Tapi karena ada pandemik, redenominasinya, itu pertanyaannya, itu bencana atau bukan ya? Karena 1000 jadi rupiah loh. Ya itu nanti rakyat-rakyat ya kalau yang duitnya banyak, triliun-triliunan. Lah kalau yang kita rakyat yang cuma juta-juta gimana? Itu masih yang mending juta. Itu bisa dilihat. Seperti juga misalnya kasus politik. Pada kasus politik ketika kemarin katakan ada larangan-larangan untuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat, itu bencana politik atau bukan ya? Gitu. Itu salah satu pertanyaan. Tapi kayaknya kita jangan yang politik, Bang. Nanti yang politik itu belakangan. Enggak, video berikutnya. Iya, oke. Jadi kita sampai kita potong yang tadi ya, jadi apa namanya? Alam, non alam, sosial, ekonomi. Iya, itu aja. Nah, baru nanti yang kedua politik gitu. Karena kita akan bicara tentang kuasa tercela atau kuasa mulia. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, ini artinya secara statistik nanti ada angka-angkanya nih. Daerah-daerah mana yang rawan berdasarkan jenis bencana alam ini. Ring of fire, istilahnya. Nanti kalau ketemu ring of fire-nya, apakah betul-betul ring of fire itu melahirkan bencana, atau memang pada ring itu bencana muncul karena dipantik oleh manusia. Benar tuh, dieksploitasi oleh manusia. Nah, sementara bencana sosial adalah di sini nih, bencana diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan di sini kalau saya ngelihat ini, yang disebabkan oleh manusia, meliputi, ini menarik Husnul, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Jadi Husnul, ketika saya bicara tentang bangsa terbelah, sebenarnya saya sedang bicara tentang bencana sosial. Jadi ketika Husnul membayar buzzer yang terus-menerus meneror, sebenarnya Husnul sedang memainkan sebuah dilema atas bencana sosial itu gitu. Nah itu harus. Tapi pemirsa, saya nggak bayar buzzer loh ya. Tapi enggak, artinya ini kita hanya berdasarkan undang-undang loh, Husnul. Iya betul. Masih ini dalam kita lagi baca undang-undang. Iya, kita hanya ngambil perspektif-perspektif yang dibangun oleh nanti undang-undang. Kita bahas setelah itu apa dampaknya. Iya. Nah, itu yang mestinya kita lihat. Nah, baru kemudian kita aplikasikan pada jenis-jenis peristiwa tadi atau serangkaian peristiwa tadi tentang jenis. Saya tidak ingin mendetailkan soal jenis-jenis pada bencana alamnya gitu. Tapi memang ada juga satu kejadian luar biasa dalam bencana. Misalnya pada pandemi. COVID itu bencana. COVID-19 itu bencana. Tapi berikutnya, vaksin mandatori itu bencana bukan?
Itu iseng nih, pertanyaannya iseng. Vaksin mandatori itu bencana atau kemudian jalan keluar? Bencana dong. Jadi kan kita fasism itu kan yang dibilang itu, kita dipaksa harus ini naik pesawat ke mall ke ini, semuanya menjadi kita nggak punya freedom, liberty. Nah, gitu. Apalagi kalau saya ngelihat Australia, saya ngelihat New Zealand, saya ngelihat Australia, saya ngelihat Austria, saya ngelihat Swedia, saya ngelihat Belanda, saya ngelihat Amerika, saya ngelihat lagi negara-negara yang Yahudinya luar biasa, di mana mereka protes atas vaksin mandatori tadi, itu luar biasa, Husnul. Oh, ditambah lagi Bang, saya potong sini. Iya. Kalau masih berhubungan, sekarang apa sih yang terakhir ininya? Apa? Omikron. Iya. Loh, katanya yang tidak bervaksin tidak boleh naik pesawat. Iya. Kok Omikronnya bisa jalan-jalan ya? Jadi yang naik pesawat itu sebenarnya siapa? Iya. Dan pada saat yang sama ketika mereka, ini saya terusin isunya. Pada saat yang sama ketika mengumumkan itu dari Afrika Selatan. Di Afrika Selatan sendiri yang terkena soal itu cuma 20 orang. Dan tidak pergi kemana-mana. Dan nggak pergi kemana-mana yang 20 orang dan itu. Kemudian presidennya mengumumkan, kami tidak masalah dengan Omikron. Dahsyat nggak? Dahsyat gitu. Jadi artinya sudahlah, itu sebuah kejadian luar biasa, masuk dalam kategori bencana karena dia merupakan satu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada satu daerah dan kurun waktu tertentu. Itu cerita tentang kejadian luar biasa. Nah lalu kalau dilihat sabotase juga bagian dari itu, Husnul. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan atau penghancuran. Dalam perang istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer tetapi spionase. Hello, spionase. Artinya apa? Ada kerjaan infiltrasi. Ada kerjaan intervensi, ada kerjaan intimidasi. Saya geser, masuk ke dalam ekonomi, masuk di situ. Masuk lah. Iya dong. Artinya sabotase itu bisa dilakukan secara diam-diam, bisa dilakukan secara tersembunyi, bisa dilakukan dengan cara lebih halus lagi. Termasuk itu yang di Laut Cina Selatan. Iya, itu ininya. Nah, dari sini kita bicara statistik dulu ya, Husnul ya. Nah, kita bicara data. Bicara statistik dulu supaya kita tahu ininya yang paling gimana. tinggi apa? Iya, kita tahu kondisi lapangannya gimana gitu ya dari 2015 sampai yang terakhir ini. Nah ini harus kita terjemahkan dulu dengan baik. Ini saya bicara dulu bencana Indonesia pada 2015. Nanti kita bicara di 2020 dan bicara di 2021. Ini menarik, Husnul. Menarik sekali. Apakah bencana di Indonesia itu meningkat, menurun, atau stagnan? Dia tidak berubah. Data bencana tahun 2015 dengan jumlah 1.694 kejadian bencana per 13 Desember 2015 menunjukkan, nah ini menarik nih Husnul. Puting Beliung menempati urutan pertama, diikuti oleh banjir, tanah longsor. Bencana tahun 2015 menyebabkan lebih dari 1,2 juta jiwa mengungsi dan merenggut 219 jiwa serta merusak lebih dari 25.000 unit rumah. Itu 2015. Husnul, ini perlu kita catat, ini statistik ya, karena nanti kita hubungkan dengan pendekatan perilaku, kita hubungkan dengan pendekatan hybrid. Jadi kita menggunakan 3 model pendekatan, statistik model, behavior approach model, lalu hybrid model, dengan model kayak gitu. Lalu muncullah di situ peristiwa-peristiwa di beberapa tempat. Kerusakan akibat bencana tahun 2015, 25.532 rumah rusak. 309 fasilitas pendidikan rusak, 33 fasilitas kesehatan rusak, 159 fasilitas peribadatan rusak. Dampaknya 276 jiwa meninggal dunia, 1,22 juta jiwa mengungsi. Wah, itu. Mengungsi. Oke, sekarang pertanyaannya. Berapa anggarannya saat itu? Oh, dan negara nih ya. Bagaimana how the government atau rezim itu menyelesaikan masalah itu. Saat itu menurut data yang saya punya anggarannya mencapai 1 triliun. 1 triliun saat itu posisinya. Kita lompat terus, ya.
nyampe ke rakyat? Saya tidak. Itu pertanyaan kritis. Mungkin itu. Para pemirsa bisa memberikan testimoni. Iya, kira-kira anggaran yang diketok Palu itu apakah sampai kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana? Nanti kita bisa bilang, oh itu kasus bansos. Itu kan bagian dari mengatasi bencana, tapi kan kacau, nggak nyampe, dikorup bahkan gitu kan ceritanya. Nah, sekarang kita bicara bencana di 2020. Nanti kita bicara juga bencana di 2021. Jadi saya ingin mengatakan time series analysisnya kelihatan berdasarkan data statistik, lalu kemudian kita dekati dengan perilaku. Sampai dengan 31 Desember 2020 pukul 15, tercatat jumlah kejadian bencana 2.952 kejadian. Yang mendominasi adalah, menarik nih, kalau tadi puting beliung, ternyata bencana banjir. Apa artinya? Alam sudah rusak. Jadi begitu bencana banjir terjadi, itu berarti alam sudah rusak. Jadi tadi Anda sudah bilang, yang merusak alam siapa? Ya itu. Oligarki ekonomi. Nanti masuk tuh soal kebakaran hutan. Ya. Oh, kebakaran hutan lu masuk ke berapa itu? Kebakaran itu nanti masuk di dalam kebakaran hutan di situ. Kemudian banjir, diikuti kebakaran hutan. Ya, bencana banjir, puting beliung, tanah longsor. Nah, dampaknya mengungsi sebesar, meningkat tadi, kalau mengungsi tadi di 2015 hanya sekitar 1,22 juta. Ini pada 2020 yang mengungsi mencapai 6.450.903 jiwa. Hey, di Indonesia ternyata bencana terus meningkat. Dahsyat. Yang kedua, ya, jiwa yang meninggal. 300% ya? Iya, meningkatnya dahsyat loh. Dahsyat loh, 1,22 juta menjadi 6.450.000. Dahsyat meningkatnya. Lalu berikutnya adalah yang meninggal 409 jiwa meninggal dan hilang. Luka-luka 536. Ya. Selain itu, pada 13 April 2020 pemerintah menetapkan bencana COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, itu ternyata ditetapkan pada 13 April bencana COVID. Nanti 2020 apa 2021? 2020 dimulainya. 13 April itu. Jadi setelah berapa lama itu ya? Telat lah, kan Ihsanuddin Nursi menulisnya Januari. Ihsanuddin Nursi menulisnya 27 Januari. Sudah mulai gitu. Adalah April ya? Iya, April, 13 April. Jangan lupa, ada tanggalnya Husnul. 13 April 2020. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jumlah kejadian per jenis bencana pada tahun 2020 itu. Gempa bumi sebanyak 16, erupsi gunung berapi 7, kebakaran hutan 326, kekeringan 29, banjir 1080, tanah longsor 577, puting beliung 880, gelombang pasang atau abrasi 36, epidemi 1. Nah, ini di sini menariknya. Meninggal 370, 39 hilang, menderita, mengungsi 6.450 tadi, luka-luka 536. Lalu kerusakan yang muncul dari tahun 2020 itu adalah rumah rusak 42.762 ya. Lalu kemudian juga ada fasilitas rusak muncul seluruhnya 1.542. Itu baik fasilitas pendidikan, fasilitas macam-macam. Lalu ada tapi juga itu datanya termasuk belum data COVID dong ya? Belum data COVID belum muncul. Lalu nanti saya bacain duluan. Kantor dan jembatan yang rusak. Kantor rusak 134. Jangan lupa nanti ketika kita bicara Semeru luar biasa tuh. Jembatan rusak 442. Dan dampak bencana non alam, ada dalam hal ini COVID ya. Dampak bencana non alam epidemi COVID-19 terkonfirmasi 743.198 terkonfirmasi kena COVID, meninggal 22.138 ya. Lalu yang sembuh 611.097. Nah, kalau kita jumlahin nih dari yang meninggal sama yang sembuh ini nggak pas. Nggak pas ke dalam 743.
Kadang-kadang tuh trikinya itu di situ. Enggak, ini iseng aja. Ini analisis statistik aja. Jadi yang nggak sembuh atau yang di luar itu apa? Ini sekedar analisis statistik. Pemirsa AC The Real Show nggak usah khawatir. Apa-apa yang saya bacakan nanti akan muncul di layar kaca Anda. Akan muncul sebagai bagian di layar kaca Anda. Yang ingin saya sampaikan adalah lebih lanjut di sini. Sekali lagi, ternyata intensitas, frekuensi bencana itu meningkat. Ya. Nah, bagaimana dengan 2021? 2021 itu angkanya sebagai berikut. Yang perlu tahu nih. Di 2021 itu ya yang terjadi banjir sampai dengan 18 Juni. Saya belum bicara sampai dengan posisi terakhir kemarin Gunung Semeru ya. Sampai dengan 18 Juni 2021. Sumber Badan Nasional Penanggulangan Bencana 18 Juni 2021. Banjir sebanyak 599, puting beliung 398, tanah longsor 293. Lalu tadi yang Husnul tanya nih, kebakaran hutan 109, gempa bumi 20, gelombang pasang dan abrasi 20. Nah, jumlahnya sekitar 1441. Itu baru sampai dengan Juni. Ya. Nah, dari mulai Juli sampai dengan sekarang kita belum dapat. Saya tidak ingin berspekulasi jumlahnya berapa, Husnul. Ya. Nah, kita harus data harus dari sumber. Walaupun kita tidak punya data alternatif, tapi minimal dari sumber yang bisa dibaca, yang legal, kita terima ini. Iya, kadang-kadang saya juga kayak gitu di kelas. Aduh, data yang saya dapatkan cuma datanya World Bank kayak gitu kan? Iya. IMF, World Bank, kemudian Freedom ya, Freedom Institute. Iya. Sebetulnya, tapi ya sudah, itulah data yang tersedia kayak gitu. Tapi itu pun masih bisa kita baru kemudian kita obrak-abrik bahasa sederhananya. Nah, kita sekarang variabel-variabel dari ini. Nah, sekarang dari aspek pendanaan, penganggaran, kalau tadi 1 triliun, sekarang 3,7 triliun. Nah, untuk yang namanya bencana erupsi Semeru, menurut Menteri Keuangan masih ada dana tersisa 1 triliun dari 3,7, sehingga mereka bisa mengatasi katanya. Artinya dari aspek bencana COVID nggak di ini ya? Bencana COVID kan mereka keluarin dana 637 miliar sekian dengan miliar. Iya. Bukan triliun. Triliun untuk angka menyeluruhnya. Oh, oke. Okay. Menyeluruhnya 400 sekian triliun. Saya lupa, tapi untuk semuanya. Dulu kan 405 dulu. Iya, 405. Tapi kan nambah hampir 1.000 triliun. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kalau kita lihat dari segi itu kan muncul pertanyaan. Kenapa Indonesia yang katanya negeri gemah ripah loh jinawi toto tentrem kartor raharjo baldatun toyibatin warobun gofur, negeri yang katanya saya Pancasila, NKRI harga mati, tapi bencananya terus meningkat. Nah, jawabannya ini kan fenomena alam. Anda terima dong sebagai sebuah fenomena alam. Anda terima dong ini sebagai global climate change. Jawaban Anda kira-kira apa? Ya, itu. Masuk ke pendekatan kedua, Husnul. Sosial. Apa? Masuk dulu pendekatan kedua, pendekatan perilaku. Tadi kan baru pendekatan statistik. Ya. Pendekatan perilaku kita lihat pada kebijakan ekonomi. Nah, ketika masuk pada pendekatan kebijakan ekonomi, kebijakan sosial dan kebijakan politiknya, dia ternyata memang menimbulkan kerusakan. Terutama ketika korporasi dibenarkan untuk mengakumulasi keserakahan. Ada karpet merah yang digelar, gitu kan perilakunya adalah ada karpet merah yang digelar untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam. Dan pada saat yang sama, Anda sudah mengganggu penghidupan masyarakat dengan tidak memberikan pekerjaan kepada warga negara, tetapi memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja asing. Itu bencana bukan? Bencana. Nah, itu kebijakan, itu pendekatan perilaku namanya. Jadi policy negara dalam konteks ini, kebijakan negara itu juga menjadi sumber dari bencana itu tadi. Itu makanya saya ngambilnya Undang-Undang 24 2007 sumbernya. Jadi itu kan dia bilang kerusakan yang ditimbulkan oleh gitu ya, baik karena
kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan masyarakat dan penghidupan masyarakat. Kan artinya ada kerusakan yang timbul di masyarakat dan penghidupan masyarakat. Contoh ya, Bang, contoh untuk yang tadi kebijakan negara. Misalnya sekarang kan sedang menghitung nih, katanya mau pindah ibu kota. Tapi salah satu persoalan besar pindah ibu kota itu, ibu kota baru nanti nggak punya air. Orang biasanya berita, kok bisa nggak punya air? Bukannya di sana ada Sungai Mahakam. Rusak semua itu sudah air di sana. Karena tadi yang Bang Nursi bicara tentang eksploitasi yang luar biasa, batu bara ya. Jadi air itu tinggal sedikit di satu titik di tengah, di Kalimantan Tengah sebetulnya. Nah di sini letaknya bagaimana kebijakan itu dipikirnya mengeksploitasi atau ekstraktivisme resources itu, mereka nggak memikirkan apa dampaknya. Nah nggak ada air. Terus gimana nanti, katanya 1,5 juta orang yang akan tinggal di ibu kota baru. Saya jawab Husnul ya. Sebelum Anda ngomong seperti itu, saya orang yang mondar-mandir ke Kalimantan. Bahkan saya mendapat fasilitas untuk keliling Kalimantan dengan menggunakan pesawat untuk melihat perubahan. Sampai satu hari, saya adalah satu-satunya analis yang diundang untuk East Kalimantan Summit. Hadirlah 4 menteri dan 1 direktur utama BUMN. Dalam hal ini Dahlan Iskan. Dahlan Iskan waktu itu direktur utama PLN. Yang katanya nggak mau pakai aturan-aturan, nggak usah undang-undang itu ya? Itu ngomongin di Mahkamah Konstitusi. Itu Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam kajian saya menyebut begini. Dari kayu, saya bilang, terbitlah batu bara dan energi. Dan dari batu bara dan energi, terbitlah bencana. Jadi kenyataan tuh, Husnul. Saya ngomong 2010 tuh, Husnul. Kebayang nggak? Ya, saya terus terang itu selama sekian tahun gitu, bahkan sampai dengan 2015 gitu ya. Jadi hampir sekitar 10 tahunan saya mondar-mandir Kalimantan gitu ya. Dari 2005 sampai dengan 2015 saya mondar-mandir ke sana. Baik dengan menggunakan darat maupun dengan menggunakan udara atau menggunakan boat keliling melalui sungai-sungai. Saya memang melihat problematik yang sedang mengarah di Kalimantan itu adalah perusakan dan kerusakan. Perusakan, saya bilang, dan kerusakan. Itu saya kebetulan memang ketemu satu hutan yang perawan. Anda kebayang nggak, saya dari Balikpapan sampai ke Tanjung Redap dengan menggunakan mobil. Itu perjalanan 29 jam, Husnul. Dan sudah bagus belum jalannya? Waduh, itu saya masih menikmati. Saya dari Palangkaraya ke Sampit aja itu banyak sekali jalan yang hilang. Kan dia ambles memang karena tanahnya tanah gambut. Di Sulawesi juga sama, Husnul. Saya dari yang namanya Makassar sampai masuk ke Sulawesi Tengah itu juga saya gunakan darat. Itu dahsyat enak itu. Tapi intinya adalah tadi saya mendapatkan temuan lapangan berdasarkan pengalaman pribadi adalah perusakan dan kerusakan. Dan itu tadi akibatnya namanya by design. Terfasilitasinya korporasi untuk melakukan eksplorasi, dan yang disebut dengan eksplorasi itu yang disebut dengan sesungguhnya sudah terjadi apa yang disebut dengan perusakan. Di situlah bentuk yang saya sebut sebagai investasi, sebagai campur tangan terhadap keseimbangan alam. Infiltrasi kan? Itu kan infiltrasi manusia terhadap alam. Infiltrasi manusia hanya karena untuk memenuhi kebutuhan mereka, hasrat mereka serakah gitu. Hasrat serakahnya nafsu itu sebetulnya, nafsu menjadi kaya, raya kayak gitu. Padahal merusak alam itu lebih mahal, kayak misalnya hutan-hujan tropis. Mengembalikannya itu bisa ribuan tahun. Nah, gitu. Ketika Anda sampai dengan nafsu kayak gitu dan mengembalikan ribuan tahun, satu ayat saya balikin dulu ke ayat. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Mereka bilangnya apa? Kul inna nahnu muslimun. Enggak, kami tidak merasukan kerusakan. Kami melakukan kebaikan. Apa artinya kalau dalam bahasa saya? Investasi, perdagangan bebas itu adalah bentuk intimidasi. Cuma dalam simbolik torture. Gitu. Dan mereka menggunakan diksi-diksi yang pembangunan. Developmentalism. Jadi itu didukung oleh ilmiah. Teori-teorinya. Kan yang sekarang gitu. Menggunakan istilah globalisasi. Baik berbasis pandemi maupun berbasis vaksin. Nah, itu coba bencana semua. Itu sampai ke di situ tuh cara-cara pandangnya. Supaya kita tahu bahwa memang ada problematik besar dalam cara berpikir bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia. Betul. Makanya tadi saya bilang ada problem besar pada masyarakat dunia Nusantara ini, karena pada hakikatnya ketika kita menyaksikan berbagai bencana alam, baik yang terjadi di Amerika Latin, di Amerika,
di Eropa, bahkan sampai dengan di Australia yang menimbulkan, pernah tahu kan, gelombang panas dan kebanjiran luar biasa. Bahkan di kota Brisbane sampai seperti itu gitu. Dan itu kan, kita akhirnya sadar memang ada problematik pada perilaku manusia. Di situ saya setuju pada pendapat Husnul. Apa yang disebut dengan man-made disaster. Bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia. Yaitu polisi-polisi tadi, sosial maupun ekonomi. Nah, di sini kita ngelihat situasinya begitu gitu. Lalu kalau kita geser sekarang ke bencana ekonomi, gitu ya. Tadi kan Husnul bicara tentang, kita bencana alam, lalu kita akan masuk ke bencana ekonomi. Di bencana ekonomi, saya ngambil kasus sederhana aja, Husnul. Ketika 2008 dianggap sebagai bentuk awal dari munculnya perang dingin Barat Timur berdasarkan ekonomi, setelah namanya perang dingin, komunisme lawan liberalisme, sebetulnya kapitalisme lawan sosialisme. Nah, itu sesungguhnya dia merupakan bencana bagi manusia. Tapi setiap bencana itu selalu ada berkahnya, Husnul. Itu rumus sunat Allah begitu, Husnul. Jadi setiap bencana itu pasti bagi orang yang beriman. Pasti ada berkahnya. Apa salah satu bentuk berkahnya? Saya jawab dulu berkahnya. Jepang menggunakan tingkat suku bunga acuan negatif. Apa artinya? Dia memperhatikan bahwa sistem riba berbahaya. Sistem riba merupakan jalan keluar. Itu Jepang. Swiss menggunakan tingkat suku bunga negatif. Suku bunga acuannya. Amerika menggunakan tingkat suku bunga mendekati 0. Zero interest rate policy namanya. Karena mendekati 0. Akhirnya mereka menyadari, kita harus begini gitu. Artinya mereka menyadar bahwa sesungguhnya tingkat suku bunga 0 itu adalah jalan keluar atas bencana yang mereka buat. Begitu juga yang namanya Uni Eropa. Begitu juga beberapa negara lain yang hanya menggunakan mendekati 0 semuanya. Apa dalam bahasa yang lain? Sesungguhnya basis ekonomi Islam ternyata menjadi penyembuh bagi ekonomi mereka yang terkena bencana yang disebabkan oleh perilaku mereka sendiri. Gitu, Saudara. Jadi 2008 itu ceritanya. Nah, padahal 2008 itu melahirkan 4 peperangan. Perang dagang, Yang kedua perang nilai tukar, currency war. Yang ketiga perang ICT dan berikutnya akhirnya menjadi cyber war. Ingat kasusnya namanya yang Huawei yang Sabrina Meng Zhu-nya itu sampai ditahan dan kemudian dibebaskan. Berikutnya akumulasi dari perang dagang, perang nilai tukar, berarti berkaitan dengan industri dan keuangan, berkaitan dengan akumulasi perekonomian, berujung menjadi cyber war, dan itu berarti penggunaan perang frekuensi karena sudah melibatkan kedirgantaraan, berujung menjadi perang ideologi ekonomi. Saya tanya balik, Husnul, Indonesia ikut berperang atau menjadi korban perang? Kita itu kayaknya failed ya. Di lapangan yang kita diobrak-abrik oleh aktor-aktor yang berperang itu. Berada di tengah tapi kita nggak tahu gimana itu. Kenapa saya sering menggunakan istilah posisi? Karena sesungguhnya saya sedang mengajak Anda, Husnul, dan para pemirsa, kajiannya bukan kajian remeh-temeh. Kajiannya bermula dari kajian strategis menjadi kajian values. Strategic analysis menjadi sebuah values analysis. Itu berarti ketika saya mengajukan dalam posisi Indonesia, dalam posisi dunia berperang secara akumulatif power namanya, dan berarti bermula dari akumulatif power, gitu ya. Jadi akumulasi kekuasaan yang berujung menjadi sebuah perang akumulasi, baik neokortex maupun proxy war. Maka pertanyaannya, Indonesia ikut perang atau Indonesia berada dalam kancah perang, atau Indonesia menjadi korban perang, atau Indonesia kemudian menarik diri dari perang? Saya tidak pernah dengar tuh kajiannya, Husnul. Yang terjadi adalah Indonesia makin berat hutangnya. Jadi bukan kebencanaan ini, kebencanaan disaster governance. Lalu ikut-ikutan dengan governance. Lalu dalam rangka cyber war atau dalam rangka ICT, ikut-ikutan industrial 4.0. Lalu ikut-ikutan digital currency. Saya tanya dulu, posisi Indonesia di mana sehingga Anda ikut menyatakan industrial 4.0? Posisi Indonesia di mana ketika Anda bicara kami akan mempercepat digital currency? Posisi Anda ada di mana? Dalam konsumsi juga free trade, free, MEA dan sebagainya dibuka, akhirnya kita cuma jadi sampah kan? Satu. Yang kedua, dengan menggunakan istilah deregulasi, debirokratisasi, posisi Anda di mana?
Di zaman Soeharto sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono kita kritik habis-habisan. Tapi di era Joko Widodo itu istilah diulang lagi. Maka pertanyaan, posisi Indonesia ada di mana ketika masuk dalam yang namanya kancah perang ideologi perekonomian? Saya ulang, posisi Indonesia ada di mana ketika ada dalam kancah perang ideologi ekonomi? Padahal Indonesia punya namanya kata pembukaan pasal 33, pasal 23, pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34. Semuanya ada. Ada. Lalu, tapi kita tidak jelas dalam itu yang saya maksud sebagai, yuk coba kita pahami bencana ini dalam sebuah ini kok kita malah nyuruh bencana itu datang gitu, apa namanya? come to my country. Itu kan artinya bukan. Makanya saya bicara tentang disaster di dalam konteks bencana demokrasi gitu ya. Tapi sebetulnya kita sendiri ini sekarang isu utama Republik kita ini kan bencana dalam gitu, kedaulatan kita itu di mana? Ini nanti larinya itu ke sana. Anda mau menggunakan teori apa saja, larinya di mana posisi kita, kedaulatan kita di mana? Itu kan? Itu artinya ketika Anda bertanya tentang posisi kedaulatan bangsa dalam konstruksi perang ideologi ekonomi, itu kita tadi katakan gitu ya, strategic analysis sampai ke value analysis gitu, dengan mempertanyakan posisi negeri kedaulatan kita ada di mana, kedaulatan negeri ada di mana, itu kan sesungguhnya menunjuk pada pertanyaan, kita punya nggak manajemen disaster? Saya kasih tahu ya Bang, ternyata yang kampus yang mengajarkan disaster management tapi itu cuma sosial saja, itu cuma UGM. Kemudian baru-baru ini yang buka baru semester berapa ya? Semester kedua atau ketiga itu Universitas Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah kan juga punya MDMC yang kayak gitu. Dan karena waktu itu saya ngotot kita harus punya yang namanya disaster governance. Jadi karena kita politik ya disaster governance dong kayak gitu dalam konteks itu. Governance ya, bukan government. Bukan, governance. Jadi nanti termasuk international. Bagaimana international relief, humanitarian. Tapi kan tidak cuma reliefnya. Penyebabnya siapa? Nah itu kan global exploitation itu tadi. Ini jauh loh pikiran ini Husnul. Pemikiran, maaf ya, kalau Jogja UGM kayaknya nggak pakai governance ya, dia bicara tentang disaster management aja pada bencana alam. Manajerial. Manajemen bagaimana. Dan itu dia bicara bencana alam. Bencana alamnya. Dia tidak masuk dalam konstruksi bencana yang sedang kita bicarakan, termasuk bencana ekonomi dan bencana sosial, bencana politik. Tidak sampai 5 atau 6 tadi itu. Kita punya 5 jadinya. Kita punya 5 tadi. Alam, non alam, sosial, ekonomi, politik. Politik, iya. Kita punya 5 tadi. Jadi kalau kita ambilnya di situ gitu ya, maka sesungguhnya ada kekosongan dalam pengelolaan bencana Husnul. Betul. Artinya ketika ada kekosongan di situ muncul pertanyaan, bukankah ada yang namanya Kementerian Sosial bersama BNPB? Itu hanya dalam konstruksi bencana alam. Bencana alam. Oke, dalam bencana epidemi, Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial, tapi dia tidak melakukan rehabilitasi atas traumatik bencana epidemi. Mental health-nya. Nah, di situ. Jadi artinya, kalau kita ambil konstruksi bencana itu salah satunya adalah melakukan rehabilitasi, upaya mengatasi traumatik atas bencana. Artinya kan kita mesti mengatasi trauma atas COVID-19. Kita harus mengatasi traumatik atas COVID-19 yang vaksinnya seperti apa gitu. Nggak cuma vaksinnya aja, social issue kalau tadi ya, sosial ekonomi. Bayangin aja karena bencana pandemi, pendidikan daring, anak SMP kemudian akses kepada internet bebas, akhirnya terjadi hubungan suami istri, anak-anak SMP pada hamil. Termasuk, ini bencana apa? Termasuk yang pernah kita bilang, luruhnya negara karena luruhnya rumah tangga. Rumah tangga, keluarga. Maksudnya itu kan bencana ya? Jadi walaupun kita bicara bencana yang cuma isu bencana, tapi sebetulnya ini ada banyak kategori. Dan kemudian di mana posisi kita sebagai bangsa, sebagai negara, dan bagaimana rezim yang berkuasa atau negara itu melakukan atau menyelesaikan disaster governance tadi. Betul sekali. Jadi nggak cuma sekedar manajemen bagaimana mengirimkan logistik, lebih bicara tentang sistem. Mencari yang akar persoalannya di mana. Betul sekali cara berpikirnya begitu. Oke, balik lagi Bang. Nah, jadi kalau kita balik ke
melihat ke bencana ekonomi kayak gitu dan tidak teratasi, dia akhirnya ujungnya nanti kita harus bicara bencana politik. Iya. Nah, itu nanti termin berikutnya. Karena Husnul mintanya YouTube sendiri itu yang politik. Sendiri. Kita bencana politik bicaranya. Nah, nanti kita akan bicara indeks demokrasi, kita bicara tentang macam-macam di situ. Termasuk soal apakah ini ekonomi dulu, karena ekonomi banyak sekali yang akhirnya dari bencana itu, misalnya rakyat kehilangan rumah, ya kan? Pinjol naik, akhirnya terjebak, terlilit dengan utang online, yang kemudian akhirnya ada bunuh diri. Semua yang namanya bencana sosial terjadi karena tidak karena negara nggak hadir. Nah, disitulah Husnul tadi pas sekali menggunakan istilah disaster governance. Dan saya kira mestinya ini diambil oleh universitas-universitas ternama di Indonesia untuk menumbuhkan kajian tentang disaster governance. Kenapa? Karena dari statistik itu meningkat. Dari perilaku itu meningkat. Nah, hybridnya adalah, kajiannya adalah tadi, kalau kita ngelihatnya campuran antara behavior approach dengan statistical approach seperti itu, maka hybridnya menyatakan ini nggak bisa kita sudah sampai dalam posisi kritis nih menghadapi bencana alam, bencana non alam, bencana manusia, bencana sementara sosial. Pendekatannya yang kayak misalnya yang struktur tadi, bentuk dibikinnya kalau sudah dibentuk lembaga, selesailah semua urusan itu. Padahal lembaga ternyata cuma bagaimana menyerap anggaran. Nah, itu repot. Jadi Anda diukur oleh tingginya penyerapan anggaran, bukan terselesaikan persoalan rakyat. Jadi ada yang disebut dengan manajemen by, gitu ya, manajemen by target, gitu ya, manajemen by proses, atau manajemen by prosesnya itu sendiri menunjuk pada quality-nya. Jadi manajemen by quality, kualitas pekerjaan. Sesungguhnya ini kajian tahun 80 kalau saya lihat dari pembelajaran yang muncul tentang quality management pemerintahan atau quality management di swasta gitu ya. Tahun 80 itu pembelajarannya. Nah, balik ke dalam disaster governance tadi gitu ya. Saya ingin mengatakan begini, disinilah fungsi pemerintah yang memang bukan sekedar wealth of nation, bukan sekedar bangsa yang sejahtera, bukan kemudian aliran negara kesejahteraan, gitu, bukan welfare state, ya. Tapi sebuah negara, sebuah pemerintahan yang memang bertanggung jawab atas situasi yang dihadapi, dan bukan orang-orang pemerintahan yang malah ikut membebani masyarakat lewat tingginya harga PCR. Jadi kalau cuma sekedar pembahasan PCR harganya tinggi, itu cuma bagian kajian dari persoalan fungsional instrumental, gitu loh, yang disebabkan sistem nilainya berantakan, gitu loh, ngelihatnya. Dan ternyata kita melihat ini ada bencana lain. Itu gitu perencanaan atau designing relief project, baik yang humanitarian aids-nya, kemudian mental health-nya, psikologi, ekonomi dan sebagainya, itu komprehensif nggak? Sekarang ini? Enggak dong. Jadi itu terputus-putus kayak gitu ya? Parsial. Nggak memahami bahwa ini semuanya. Kenapa? Terus kemudian kenapa kayak gitu? Karena masing-masing bagian tadi tujuannya memburu keuntungan. Itulah. Dan keuntungannya untuk apa? Iya, politik pasti. Interlocking to maintain the power 2024 atau to reach the goal untuk menguasai. Sebenarnya Husnul, apa yang kita omongin sekarang di YouTube kita sebelumnya sudah kita bahas. Iya, sudah dibahas. Cuma sekarang kita mendekati kita balik lagi bencana, untuk karena gitu, kita hari ini kita punya bencana untuk lebih sangat penting karena kita butuh ya SDM, pemikiran-pemikiran gimana sih yang disaster governance, gimana disaster designing relief project, humanitarian, ada isu humanitarian, ada isu-isu politik kayak gitu. Dan tidak hanya cuma sekedar karitatif atau apa itu yang kalau udah bencana baru kemudian kita datang kayak gitu. Tapi ada dari sejak awal menjaga kebijakan-kebijakan yang lebih menjaga supaya tidak terjadi kerusakan alam. Nah, kan kerusakan alam kan bikinan manusia. Jangan salahkan Tuhan. Tapi tak kasih tahu ya Bang ya. Jadi sebetulnya ini kita udah tarik ini Bang. Jadi sebetulnya ini kayak kalau kita beriman, ini sebetulnya kan teguran yang sangat keras. Betul. Dari Tuhan kan? Betul. Dikirimkan tanah yang bergetar. Gempa, dikirimkan likuifaksi. Aduh, ngeri itu. Kalau sudah sampai likuifaksi itu ada.
ngeri. Dan kan nggak pernah berpikir kita dulu cuma membaca cerita zaman Fir'aun kayak gitu kan. Yang digulung-gulung. Sampai itu Korun itu kan ditenggelamin dirinya dan kekayaannya. Kalau pakai bahasa hadis, dipendam dalam bumi dan digulung dalam bumi. Nah, itu bahasa hadis. Likuifaksi. Nah, tapi di era kita melihat itu. Iya. Di Palu itu. Iya. Ngeri Gus. Jadi likuifaksi, api, penyakit ini pandemi. Tapi kalau kita tidak sadar dengan semua itu, kita akan dikirimi pemimpin yang dolim. Tapi itu nanti kita bicara disaster governance, disaster politics. Nah, sebagai penutup Husnul, saya ingin mengatakan. Emang udah Bang. Ya. Yang ekonomi tadi kayaknya kurang puas Bang. Yang ekonomi akhirnya ujungnya baliknya lagi ke dalam mindset dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan itu seperti apa? Pembangunan nggak boleh merusak. Gitu. Selain mindsetnya, basis mindsetnya. Dan ukuran pembangunan. Kadang-kadang saya tuh bingung Bang. Pembangunan itu kalau orang ekonomi kan pasti ngomongin kurva tuh. Kurva. Ngapain kurvanya ngikuti Amerika? Kenapa kita nggak mendesain sendiri? Salah satu contohnya, kenapa Anda demikian terpengaruh dengan indikator ease to doing business? Kritik saya, kenapa tidak dalam konstruksi ease to the people serve? Kenapa tidak melayani rakyat? Karena kan amanatnya begitu. Tapi orang tidak pernah termantik gitu ya, terpicu atau terpacu untuk menjawab. Orang tetap setuju pada Bank Dunia yang menggunakan pendekatan korporasi dengan mengajukan indikator-indikator ease to doing business. Lalu saya bilang enggak dong. Kalau mengambil peran negara sebagai welfare state, sebagai negara berdaulat yang sejahtera, maka dia harus menggunakan ease to people serve. Kemudahan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. People-nya itu adalah citizen of Republik Indonesia, bukan Amerika, bukan Australia, bukan warga negara Indonesia. Begitu mestinya. Kalau penduduk itu semuanya yang tinggal di Indonesia. Kalau warga negara itu kita yang punya KTP, tapi sekarang KTP bisa dibeli Bang. Jadi kalau balik lagi ke situ disaster tadi tadi kayak World Bank, pembangunan dan sebagainya. Sebetulnya memang kita punya masalah yang sangat serius terhadap desain pembangunan yang tidak. Husnul sudah bicara di situ bencana pemikiran. Nah, maksud saya itu harus dimasukkan Bang. Dahsyat. Anda sudah sampai pada apa yang disebut dengan ternyata Indonesia mengidap bencana pemikiran yang bertahun-tahun. Kronis berarti Husnul. Kronis bencana pemikiran. Dan kita tuh sepertinya bahwa kalau deregulasi, privatization dan sebagainya, kemudian itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Padahal itu kan resepnya IMF World Bank. Lah, kita berdaulat tidak dalam konteks itu. Ada 3 istilahnya. Reformasi struktural, debirokratisasi, deregulasi. Yang kemudian dalam kondisi kekinian, kita menyebutnya sebagai ultra neoliberal system. Jadi di situ maksud saya Mbok Yao di Indonesia mari di Indonesia ini banyak orang yang pinter, mengerti bagaimana membangun yang namanya pembangunan yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi segenap tumpah darah. Tumpah darah itu tidaknya cuma manusia, tapi juga hutannya, lautnya, sungainya, sumber alamnya, pokoknya semua alam. Makanya saya menggunakan istilah. Saya pakai triple P juga berdasarkan SDG. Nanti saya kasih juga di pemirsa bagaimana kita ngeliat triple P saya, people, profit, and planet itu basisnya bukan sustainable, ujungnya bukan tapi keseimbangan. Artinya apa? Tadi yang saya sebut, Anda, kita, dan seluruh masyarakat Indonesia tidak boleh merusak keseimbangan hubungan antar individu, antar masyarakat, antar masyarakat dengan masyarakat lain, dan antar masyarakat dengan lingkungan alamnya. Itulah mizan. Jadi bukan soal sustainable-nya, tapi soal keseimbangannya. Keseimbangan itu betul. Jadi di situ maksudnya kenapa tidak sementara mereka memang sengaja dari sejak kolonialisme, kapitalisme, eksploitasi negeri kita di dalam konteks itu, dan negara-negara lain juga yang dianggap negara-negara, kan ada developing countries dan develop, namanya keren. Indonesia developing country, negara sedang berkembang, membangun. Mereka negara yang sudah maju. Dan
wah kayak nggak taunya kita juga dieksploitasi kan oleh mereka. Pertanyaannya, udah berapa generasi kita nggak bangkit-bangkit ya? Nah, jadi begitu pemirsa, banyak hal. Jadi bagaimana Bang? Tadi boleh disimpulkan dengan yang pemikiran. Saya selalu apa ya? Bagaimana sih mikir gitu loh? Padahal kita kan suka disuruh kan sama Allah gitu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ya'qilun. Gunakan otak Anda kayak gitu bahkan ya. Di ayat lain ketika digunakan istilah ya ulil albab, itu kita disuruh ulil albab. Katanya Anda itu ada dua tuh perintahnya. Perintahnya disuruh berpikir dan perintahnya disuruh berzikir. Nah, berpikir tentang diri, lingkungan masyarakat, lingkungan alam. Berzikir tentang diri, lingkungan masyarakat dan lingkungan alam dalam cara memperhatikan, mengevaluasi, muhasabah posisi diri terhadap Sang Khalik. Wah, dahsyat. Iya. Soalnya semua nanti kan kita harus bertanggung jawab. Iya, kalau ditanya sama Allah gimana? Ya, jadi begitu. Jadi banyak hal yang memang ini. Jadi Bang, simpulannya dua isu, satu yang dari kebijakan ekonomi tadi pembangunan, yang satu jadi pemikiran, terus so what kayak gitu, karena kalau enggak kan. Jadi sesungguhnya Husnul, bencana itu memang bisa dimulai dari kolbu Husnul. Kita cari dulu penyebabnya. Oke. Setelah kita tahu tadi bagaimana bencana pemikiran dan bencana itu muncul, maka dia bisa dimulai dari kolbu. Berikutnya bencana itu bisa muncul dari lisan. Lisan itu bisa menyebabkan perang, tapi sekaligus lisan itu bisa memunculkan perdamaian. Itu makanya dalam model berpikir triple P saya, itu tekanan saya adalah hidup adalah peduli, berbagi, ya, berkontribusi dan memaafkan, sehingga yang muncul adalah seperti permintaan kata pembuka 45, membangun kecerdasan masyarakat, membangun kecerdasan umum. Nah, artinya mari kita hentikan dulu bencana pemikiran ini, Husnul. Karena bencana pemikiran itu berwujud dalam kerangka dua, kata-kata dan tindakan. Jadi bencana yang dari kolbu, mari kita bersihkan hati kita. Yang kedua, bencana dari segi pemikiran, mari kita perbaiki pikiran kita. Baru kemudian kita perbaiki tindakan kita. Jadi jangan ngeyel sendiri, paling bener sendiri, kayak gitu. Apalagi sampai mendikte. Padahal kita punya konstitusi. Konstitusi itu kalau orang di Muhammadiyah kan disebut Darul Akhdi wa Syahadah, kayak gitu ya. Perjanjian. Perjanjian kita sebagai satu bangsa itu kan di konstitusi itu. Nah, dan karena itu, terutama pembukaan ya. Karena itu, Husnul sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apa yang kemarin kita lihat. Kalau bencana itu sering terjadi, sebagaimana statistik menunjukkan peningkatan bencana sejak 2015 hingga 2021, maka perhatikanlah bagaimana situasi masyarakat dan pemimpinnya. Gitu. Jika terjadi kerusakan akibat bencana yang berturut-turut, maka itu berarti terjadi kerusakan pada masyarakat dan kepemimpinan. Karena yang milih pemimpin ya masyarakat juga. Jadi kayak cycle kayak gitu. Itu tadi makanya siklusnya kita pahami. Siklus. Jadi pemimpin kalau cuma nyuap-nyuap rakyat juga akhirnya jadi bencana berkelanjutan. Apalagi sampai merendahkan dengan cara melempar bantuan. Oh iya, itu namanya adab. Akhlak. Tapi Anda akan tahu persoalan Islam adalah persoalan adab, persoalan akhlak. Kan gitu. Itu li utammima makarimal akhlak. Itu tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita tahu bahwa masyarakat sedang rusak, kepemimpinan sedang rusak, maka kita tidak boleh berkontribusi atas kerusakan itu, Husnul. Kita dilarang berkontribusi atas kerusakan. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari kerusakan itu. Itu perintah bagi kita, Husnul. Perintah bagi kita tidak boleh menjadi bagian dari kerusakan itu. Kita harus mengatasi kerusakan. Makanya acap kali kita memberikan solusi, Husnul. Dialog-dialog kita sebetulnya diskusi-diskusi kita ini kalau rezim yang berkuasa ini ikut-ikut melihat kayak gitu ya. Sebenarnya banyak sekali yang sudah kita berikan kontribusi ya, betul nggak pemirsa? Kita sampaikan ini, kita bukan konsultan ini. Kalau kita ini guru kayak gitu, kalau guru kan memang di-share ilmunya. Seperti pemirsa banyak memberikan komentar, teruslah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Insya Allah, kan mudah-mudahan sebagai bagian dari ibadah kita. Makanya
kita tutup tadi, setelah terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana manusia, bencana sosial, bencana ekonomi, bencana politik, dan ternyata juga terjadi, kita tambahkan terakhir, temuan kita terakhir dalam jauh, bencana pemikiran yang sudah kronis, kan gitu kalimatnya, bencana pemikiran sudah kronis, maka suka tidak suka, mestinya kita lihat bagaimana kerusakan yang terjadi pada masyarakat dan kerusakan yang terjadi pada kepemimpinan. Sudah dalam banget ya. Dalam. Dan ternyata kita punya jalan keluar. Jalan keluarnya tetap, mari kita bersihkan tadi. Kalbu kita, berhentilah berbohong. Nomor 1, jujur. Jujur. Yang kedua, berhentilah serakah. Serakah. Mati 4 meter kain kafan, kayak gitu ya. Berhentilah riba. Riba. Gitu. Jangan negeri ini dibiayai dengan riba. Berapa ribanya 1 tahun bayar utang, bayar bunganya saja? Sekarang 400 triliun lebih. 400 lebih. Saya lupa tepatnya berapa, tapi paling tapi tidak di antara itu 400 triliun. Triliun ini dengan jumlah 6.771 triliun. Jadi itu kita hanya membayar yang namanya ribanya saja. Ini belum bicara utang terselubung ya, masih utang yang terbuka. Utang yang terbuka. Iya, terbuka. Belum yang utang diam-diam. Iya, dia terselubung. Nah, karena itu suka tidak suka, ketika satu masyarakat dijerat oleh yang namanya problematik seperti itu, maka dia sedang menggali bencana. Sedang menggali bencana. Ini yang sesungguhnya mengkhawatirkan. Nah, jalan keluarnya adalah memang mari kita berhenti. Mari kita berlaku jujur. Mari kita berlaku apa adanya, berlaku untuk tidak serakah, berlaku untuk berbagi, peduli dan berkontribusi, berperilaku untuk saling memaafkan dan tidak perlu marah. Dalam menghadapi sesuatu. Dan insya Allah rakyat itu akan mendukung kalau memang betul-betul untuk kepentingan rakyat ya. Buktinya rakyat sebetulnya di dunia internasional kan dianggap kita orang yang generous pada saat bencana ya. Jadi mulai Jum'ah barokah. Anda bisa lihat kondisi Semeru sekarang, sumbangan makanan berlimpah. Tapi ada yang di jauh itu kurang. Jadi itu sih urusan negara itu mestinya kayak gitu. Tapi ini civil society. Jadi artinya bukan hanya pada level individu, tapi pada level kepemimpinan nasional pun kita harus tadi membersihkan kalbu kita, ucapan kita, tindakan kita, dan betul, jangan dolim. Nah, nanti berhubungan dengan kondisi bencana politik. Saya pikir itu ya. Yang nanti posisinya gitu. Jadi demikian pemirsa, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi itu mengingatkan kita. Amin. Ya sebetulnya ada masalah kompleks, tapi sebetulnya tadi dengan terang dan mudah kayak gitu ya. Bukan menyederhanakan tapi mensistematisasikan persoalan, ya kan? Yang alam itu karena apa, yang non alam, sosial dan ekonomi. Dan nanti ikuti terus di IC The Real Show karena kita masih ingin akan melanjutkan dengan tema tetap kebencanaan, tapi kita bicara tentang bencana politik gitu, gimana kekuasaan yang tercela dan kekuasaan yang mulia. Amin. Sampai di sini mudah-mudahan yang kita sampaikan ini berguna untuk teman-teman, untuk siapapun yang mengikuti kajian-kajian kita. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.